Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlatifah Larasati dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan membahas tentang obesitas. Obesitas adalah penumpukan lemak yang tidak normal atau berlebihan dalam tubuh. Jika dibiarkan, ada berbagai risiko penyakit yang mengintai Anda, seperti penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Obesitas termasuk masalah kesehatan terbesar di seluruh dunia. Selain menyebabkan masalah kesehatan, kondisi ini juga dapat memicu gangguan psikologis seperti stres dan depresi. Obesitas berbeda dengan kelebihan berat badan atau overweight. Overweight yaitu kondisi kenaikan berat badan berlebih. Kondisi ini tidak hanya disebabkan lemak berlebih, melainkan juga massa otot atau cairan dalam tubuh. Kabar baiknya, masalah obesitas dapat diatasi dengan perubahan pola makan, rutin berolahraga, dan perilaku hidup sehat. Selain pola makan, obat-obatan dan prosedur medis juga bisa menjadi cara mengobati obesitas. Obesitas termasuk masalah kesehatan yang dapat menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Melansir WHO, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa di atas 18 tahun mengalami kelebihan berat badan. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 650 juta orang dewasa yang mengalami obesitas. Artinya, 13% dari populasi orang dewasa di dunia, 11% pria dan 15% wanita yang mengalami obesitas pada 2016 secara keseluruhan. Menurut hasil Riskesdas tahun 2013, terdapat peningkatan prevalensi obesitas pada masyarakat di Indonesia berusia di atas 18 tahun meningkat dari 11,7% menjadi 15,4%. Tingginya presentasi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor resiko. Itu sebabnya, sebaiknya Anda diskusikan dengan dokter untuk penjelasan yang lebih lengkap. Obesitas tidak memiliki gejala yang pasti, namun dokter akan mendiagnosis kondisi ini ketika indeks massa tubuh Anda 30 atau lebih. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menentukan apakah seseorang termasuk obesitas atau tidak, yakni dengan mengukur body mass index, lingkar pinggul, rasio lingkar pinggang dan panggul, tebal lipatan kulit menggunakan alat ukur yang bernama skin fold, kadar lemak tubuh dengan alat bioelectrical impedance analysis. Bagi kebanyakan orang, mengukur BMI adalah cara yang paling mudah untuk memperkirakan lemak dalam tubuh. Namun, cara ini tidak langsung mengukur lemak. Hal ini yang membuat sebagian orang yang berotot mungkin saja memiliki BMI yang termasuk jenis obesitas. Akan tetapi, mereka tidak memiliki lemak tubuh berlebih. Apa penyebabnya? Penyebab utama dari obesitas yaitu energi yang tidak seimbang antara kalori yang masuk dan kalori yang dikeluarkan. Penumpukan kadar yang berlebihan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut yang nantinya dapat menyebabkan seseorang mengalami kegemukan. Apa faktor risiko dari obesitas? Pertama, genetik. Kedua, gaya hidup tidak sehat. Ketiga, penggunaan obat-obatan. 4, usia. Kelima, stres. Dan keenam, merokok. Apa bahaya dari obesitas? Bila obesitas tidak segera ditangani, ada sejumlah penyakit serius yang mengintai para penderitanya. Berikut bahaya obesitas yang perlu Anda waspadai. Pertama, diabetes tipe 2, osteoartritis, stroke dan penyakit jantung, dan penyakit lainnya. Bagaimana cara mendiagnosis kondisi ini? Selain mengukur indeks massa tubuh, dokter juga akan menggunakan cara lainnya untuk mendiagnosis obesitas seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, mengukur lingkar pinggang, serta pemeriksaan darah. Apa saja cara mengobati obesitas? Tujuan dari pengobatan obesitas adalah menurunkan berat badan hingga mencapai kategori ideal dan mempertahankannya. Berat badan ideal dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan mengurangi risiko komplikasi. Perubahan pola makan. Salah satu cara mengatasi obesitas yang penting yakni mengubah kebiasaan makan. Anda mungkin perlu bantuan dari dokter atau ahli gizi untuk mengetahui beberapa banyak kadar kalori yang membutuhkan. Lalu, lebih banyak berolahraga. Selain pola makan, Anda juga perlu lebih banyak bergerak untuk membakar kalori yang masuk ke dalam tubuh. Para penderita obesitas disarankan untuk berolahraga intensitas sedang setidaknya 150 menit. Bila ingin menurunkan berat badan secara signifikan, Anda mungkin bisa beraktivitas fisik selama 300 menit atau lebih dalam seminggu. Lalu, menggunakan obat penurun berat badan dari dokter. Pada dasarnya, menurunkan berat badan yang paling baik adalah perubahan pola makan dan berolahraga. Namun, dokter mungkin akan meresepkan obat penurun berat badan pada situasi tertentu. Lalu, yang terakhir, operasi. Jika berat badan 100% di atas berat badan ideal atau BMI melebihi 40,
dan gagal menerapkan metode yang disarankan, operasi mungkin akan dilakukan. Ada sejumlah operasi yang ditujukan untuk mengatasi kegemukan seperti operasi bariatrik, operasi lambung, operasi lengan lambung, dan prosedur pada wilayah perut. Jika memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan konsultasikan dengan dokter demi mendapatkan solusi yang tepat untuk Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.